kerja memiliki alasan yang cukup dan adil sebelum mencapai keputusan terhadap seorang karyawan. Nah, ada doktrin PAW atau employer at will, yang dimana doktrin secara tradisional itu memberikan kekuasaan kepada pemberi kerja. Pemberi kerja itu dapat memecat karyawan kapan saja dan dengan alasan apapun. Contohnya misalkan saya dipecat oleh bos saya karena dengan alasan dia nggak suka saya pakai baju biru ini. Nah, dengan adanya due process dan just cause ini, dua ini menjadi mekanisme untuk membatasi kekuasaan pemberi kerja agar tidak semena-mena terhadap karyawannya. Kemudian step berikutnya melakukan pengurangan karyawan atau downsizing secara etis. Nah, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan pengurangan karyawan atau PHK, pemberi kerja bertanggung jawab untuk memperlakukan orang yang terkena dampak dari proses restrukturisasi dengan rasa hormat yang minat yang sama seperti yang ditunjukkan saat mempekerjakan mereka. Nah, kemudian ada melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan. Pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat. Nah, kemudian di buku juga ditekankan bahwa kesehatan dan keselamatan memiliki nilai intrinsik, bukan saja hanya memiliki nilai instrumental. Kemudian menghormati hak karyawan dalam operasi global. Pemberi kerja juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum peraturan setempat, kemudian menghindari pengangguran penggunaan terpaksaan, menyediakan kondisi kerja yang layak, dan menyediakan upah di atas garis kemiskinan secara keseluruhan selama 48 jam kerja seminggu. Kemudian menangani pekerjaan anak secara bertanggung jawab. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk tidak mengeksploitasi anak-anak di bawah umur. Tetapi solusi sederhana seperti tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur atau di bawah 18 tahun itu tidak sepenuhnya efektif dalam konteks ekonomi lokalnya. Dan dengan demikian pemberi kerja itu
Ya, stop dulu. Saya review. Nah, dalam pertemuan etika bisnis kali ini kita akan membahas mengenai etika tenaga kerja dan hak-hak tenaga kerja. Nah, bicara mengenai tenaga kerja, kita harus ingat bahwa perusahaan yang menghasilkan suatu produk atau industri atau bisnis jangan semata-mata hanya menitikberatkan pada profit atau keuntungan atau berupaya untuk meningkatkan penjualan atau berupaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, mencapai tujuan dan sasaran, serta meningkatkan performa dan kinerja, maka perusahaan tidak boleh berhenti sampai di sini. Tapi perusahaan harus mengupayakan bagaimana mengelola tenaga kerja secara tepat. Kenapa? Karena tenaga kerja ini sebagai nilai aset. Dikatakan sebagai nilai aset yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Sehebat apapun perusahaan memiliki keuangan, informasi, sistem, teknologi yang baik dan lain sebagainya, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aset yang berharga yang dimiliki. Yaitu apa? Tentu bicara mengenai pekerja. Pekerjalah yang akan menggerakkan keseluruhan aset perusahaan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam pencapaian tujuan sasaran maupun peningkatan penjualan, peningkatan produktivitas dan performa atau kinerja. Nah, untuk itulah maka perhatian terhadap tenaga kerja ini sifatnya mutlak menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, oleh sebab itu pengelolaan sumber daya manusia yang tepat itu apa? Yang pertama harus memasukkan unsur etika. Nah, apa ini unsur etika? Yaitu unsur terhadap nilai moral yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Seperti apa? Etika berdasarkan prinsip moral, yaitu pertama dari deontologi. Apa ini deontologi? Artinya memperlakukan pekerja harus berdasarkan hak dan kewajiban, serta mengedepankan nilai kebijakan. Seperti apa? Kalau pekerja itu sudah rajin, dia tekun, produktif, berkinerja baik, jujur, bertanggung jawab, loyalitasnya ditunjukkan, dedikasinya ditunjukkan, berarti apa? Sudah sepantasnya perusahaan atau pemilik usaha, direktur atau manajer harus memperhatikan pekerja dengan apa? Memberikan kesejahteraan yang pantas dan layak seperti melihat gajinya, bonusnya, insentifnya, berikan mereka jaminan bagi pekerja seperti jaminan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan. Lalu selanjutnya perhatikanlah bagaimana pengembangan diri pekerja untuk karir, untuk kemampuan keterampilannya, dan juga bagaimana penyediaan fasilitas sarananya. Lalu namanya pekerja pada saat dia sudah memasuki usia pensiun 55 tahun atau 60 tahun atau 65 tahun, maka bagaimana perusahaan harus memperhatikan haknya, memberikan uang pensiun secara layak. Setiap pekerja pasti menginginkan adanya liburan. Ketika liburan itu terjadi, misalnya pada saat hari raya Idul Fitri, bagaimana perhatian haknya terhadap uang tunjangan hari raya yang perlu diberikan. Nah, ini antara hak dan kewajiban perlu dijalankan. Nah, selanjutnya berdasarkan prinsip utilitarian. Nah, ada yang tahu utilitarian ketua kelas? Nah, coba utilitarian. Oh, udah datang ke sini nggak tahu. Ayo coba. Utilitarian. Ayo, jangan menyerah. Nah, coba di utilitarian. Oke, jadi bagaimana mengelola tenaga kerja secara tepat dan benar berdasarkan dari kesejahteraan atau kepentingan bersama. Nah, apa kepentingan bersama?
yaitu perusahaan menginginkan produktivitas, penjualan, profit meningkat, lalu tujuan dan sasaran tercapai. Nah, supaya kepentingan bersama ini terpenuhi, berarti apa? Perhatikan pekerja. Bagaimana orang yang bekerja dalam perusahaan, kesejahteraannya sudah diberikan secara layak belum? Bagaimana perhatian terhadap pengembangan pekerja, terhadap kemampuan, keterampilannya, keahliannya, karirnya. Lalu sudah diperhatikan nggak jaminan buat kesehatan, keselamatan dalam bekerja, tunjangan hari tua, tunjangan hari rayanya, dan lain sebagainya. Nah, inilah berdasarkan kepentingan bersama atau kesejahteraan atau manfaat bersama. Nah, selain itu namanya bekerja harus memperhatikan prinsip etika berdasarkan harkat, martabat, dan juga memanusiakan manusia. Nah, seperti apa? Seperti manusia jangan dipandang sebagai robot alat produksi, namun juga manusia harus dipandang sebagai nilai manusia yang mempunyai derajat, harkat, dan martabat. Sebagai apa contohnya? Misalnya orang bekerja. Namanya bekerja pasti ada sakit. Ketika seseorang bekerja sakit sudah berbulan-bulan, bahkan sampai masuk rumah sakit, dirawat di ruang ICU, maka sudah sepatasnya apa? Ya, sebagai pimpinan yang baik, pemilik usaha yang baik, tidak mungkin datang nengok sama keluarganya cuma ngomong cukup prihatin, cepat sembuh. Dirinya bagaimana Pak? Oh, dia sendiri, dari Palu. Nah, kalau seperti itu, ada yang mau bekerja dalam perusahaan tersebut? Tidak ada. Oleh sebab itu diperlukan bagaimana harkat atau derajat manusia diperhatikan. Seperti Bapak, Ibu, kami dari perusahaan berbela-sungkawa atas Bapak yang sudah tidak masuk bekerja di ICU. Ini dari perusahaan ada tunjangan asuransi kesehatan yang diberikan untuk recovery pembiayaan Bapak selama dirawat di rumah sakit di ruang ICU. Nah, inilah contoh bagaimana pengelolaan tenaga kerja harus melihat dari harkat martabat atau memanusiakan manusia. Contoh misalnya, kali bekerja tiba-tiba kecelakaan. Siapa yang mau kecelakaan di tempat kerja? Tidak ada. Kalau orang yang kecelakaan di tempat kerja merasa senang, habis kecelakaan bisa tabrakan juga. Pak, saya harus tabrakan, senang kalau bahagia mungkin. Kecuali kalau pekerjaannya rada-rada kurang sedikit. Tapi kalau pekerja normal ketika mengalami kecelakaan, apa dia akan sedih. Nah, sebagai seorang pemimpin atau pemilik usaha, apa yang perlu dilakukan? Nah, lihat dari sisi hakikat derajat manusia atau nilai kemanusiaan. Pak, saya cukup prihatin atas kecelakaan di tempat kerja. Saya sebagai pimpinan bertanggung jawab kepada Bapak. Ini biaya untuk Bapak berobat. Selama Bapak sehat, perusahaan akan menanggung dalam bentuk program asuransi. Nanti Bapak tinggal premi saja. Nah, ini dia. Bentuk memanusiakan manusia. Contoh apa lagi? Misalnya orang sudah bekerja cukup lama, 20 tahun dalam perusahaan. Bu, sudah berapa lama bekerja dalam perusahaan saya? 20 tahun. Alhamdulillah Pak, saya sudah mengabdi dalam perusahaan Bapak 20 tahun bekerja dengan rajin. Oh, dengan rajin ya? Saya sudah, nanti kalau udah pensiun, terima kasih ya Pak. Udah Pak, cuma gitu doang. Iya. Nah, kalau seperti itu berarti tidak memperlakukan pekerja berdasarkan nilai etika. Dan mempekerjakan pekerja berdasarkan nilai etika, mendidik tinggi harkat martabat, bagaimana? Terima kasih sudah mengabdi 20 tahun. Pengabdian Ibu, jangan merasa Ibu kecewa dalam perusahaan kami akan hitung semuanya. Selama dari masa kerja, lalu bagaimana kinerja Ibu, produktivitas Ibu, loyalitas, prestasi, dan karir Ibu, semua dipertimbangkan untuk dihitung berdasarkan pensiun yang layak yang perlu Ibu akan berikan atau Ibu yang akan terima. Nah, ini contoh. Nah, nanti memperlakukan pekerja berdasarkan nilai prinsip etika ini disesuaikan dengan undang-undang. Apa undang-undangnya kalau di Indonesia nih? Nah, ada yang tahu undang-undang di Indonesia yang memperlakukan pekerja secara layak, pantas, berdasarkan prinsip etika, moral, berdasarkan prinsip derajat manusia, hakikat, dan memanusiakan manusia. Ada yang tahu undang-undangnya apa nih? Yang dijadikan pedoman bagi para pengusaha atau pebisnis atau perusahaan atau industri. Nah, undang-undang yang lama itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun
direvisi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja atau dinamakan Undang-Undang Ombudsman. Ya, itu apa? Undang-undang yang tidak hanya mengatur mengenai pemberian investasi, tapi bagaimana mengatur perlakuan yang baik antara tenaga kerja dengan si pemberi kerja atau pengusaha. Nah, di sana undang-undang ini dijelaskan secara panjang dan lebar, yaitu apa? Apa hak pekerja, apa tugasnya, apa kewajibannya, lalu pengusaha apa haknya, apa kewajiban yang harus mereka lakukan, dan lain sebagainya. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau di Indonesia juga diatur adanya K3. Ada yang tahu K3 apa nih? K3. Ya, keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Artinya di Indonesia ada perlindungan terhadap tenaga kerja. Bagaimana tenaga kerja itu agar tidak diperlakukan semena-mena oleh pengusaha, maka ada bentuk perlindungan bagaimana para pengusaha atau pemilik modal atau owner atau pemilik perusahaan harus memberikan tanggung jawabnya kepada pekerja, yaitu apa? Memberikan keselamatan, kesehatan kerja, dan bagaimana diberikan recovery kalau mereka mengalami kecelakaan, sakit, dirawat berbulan-bulan. Nah, ini dia diatur di K3, keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Nah, bagaimana memperlakukan pekerja secara pantas? Pertama, yaitu apa? Jangan ada bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun. Contoh diskriminasi yaitu apa? Memperlakukan pekerja secara tidak adil. Misalnya contoh, karena saya misalnya beragama Hindu, maka orang-orang terdekat, pimpinan, direktur, para manajer itu harus agama Hindu. Selain itu nggak boleh untuk menduduki posisi penting dalam perusahaan saya. Nah, kalau seperti itu berarti saya sudah memperlakukan diskriminasi. Dasar untuk mengangkat karir seseorang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya apa? Harusnya kan namanya perusahaan ketika menaiki posisi penting jabatan, nah harusnya didasarkan atas kemampuan, keterampilan, keahlian, kompetensi, bukan berdasarkan tadi suku, agama, ras, dan golongan. Nah, diskriminasi yang lain ada dalam bentuk glass ceiling. Ada yang tahu glass ceiling? Nah, coba nih glass ceiling apa nih? Diskriminasi dalam bentuk glass ceiling. Glass apa tadi? Oke, coba kesini. Apa itu glass ceiling? Nah, coba kelas nih. Coba kelas ini. Yang boleh cari apa kelas ini? Diskriminasi sudah saya bahas. Sekarang untuk diskriminasi salah satunya jelas ini. Apa itu jelas? Oke, jadi diskriminasi yang terjadi, seseorang akan sulit menaiki posisi yang penting dalam organisasi, dipromosikan karena adanya praktek-praktek dalam kenaikan jabatan yang tidak sehat atau kecurangan. Di mana seperti contohnya wanita sulit untuk menduduki posisi-posisi penting dalam industri atau bisnis di suatu perusahaan dikarenakan adanya kendala hambatan dalam prakteknya. Nah, seperti apa nih contohnya? Seperti kalau dalam pemerintahan pernah terjadi di Amerika, yaitu apa? Salah satunya warga kulit hitam, wanita Condoleezza Rice sangat sulit untuk menduduki posisi penting sebagai Menteri Pertahanan pada saat itu.
tidak diperbolehkan adanya unsur diskriminasi dalam bentuk belas seri. Nah, selanjutnya ada etnosentris. Nah, apa itu etnosentris? Nah, coba nih, etnosentris. Apa etnosentris? Oh. Apa? Etnosentris. Yang saya tahu etnolerian. Lerian. Apa etnosentris? Oke, jadi diskriminasi yang disebabkan saya memiliki sudut pandang atau persepsi pemikiran bahwa saya memiliki nilai budaya yang lebih dibandingkan dengan suku yang lain, sehingga pada saat saya ingin mempekerjakan orang-orang dalam posisi penting kayak wakil direktur, asisten direktur, para manajer, wakil manajernya, saya hanya mengisi berdasarkan dari orang yang memiliki persepsi yang sama, yaitu satu suku. Misalnya contoh, orang Sumatera Barat lebih rajin dibandingkan suku yang lain, maka dalam hal ini saya lebih mengutamakan orang Sumatera Barat, misalnya contoh, menduduki posisi penting dalam organisasi atau perusahaan saya, entah itu sebagai direktur, wakil direktur, atau sebagai asisten direktur, manajer, wakil manajer, staf-staf ahlinya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya diskriminasi dalam bentuk praeja. Apa itu praeja? Nah, coba nih. Ayo Nek, apa itu praeja? Atau prasangka dalam bahasa Indonesia, atau tuduhan dalam bahasa Indonesia. Ya, maksudnya betul, yaitu tuduhan seseorang diskriminasi hanya berdasarkan melihat sesuatu hal yang fisik, maka saya memberikan penilaian negatif. Misalnya contoh, saya melihat bentuk fisiknya, wah kalau orang udah hitam nih, rambutnya kriwel-kriwel, jenggotan lepas nih, kalau bekerja orangnya males nih, nggak produktif, nggak rajin. Nah, sukanya tidur doang. Kalau bekerja sukanya main HP doang, maunya gaji doang sih. Nah, ini dia contohnya. Praeja. Padahal kan belum tentu kita bisa melihat seorang rajin, dia ataupun produktif dari mana? Dari hasil kerjanya. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya ada minority gap. Apa ini minority gap? Nah, coba nih minta contohnya atau pengertiannya apa itu minority gap. Boleh dicari silakan. Minority gap. Atau kesenjangan dalam kaum minoritas kalau bahasa Indonesia. Oke, jadi perlakuan yang tidak adil di tempat kerja diakibatkan kaum minoritas dari pekerja. Misalnya contoh di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, kalau pekerja kulit hitam itu digaji lebih rendah, lalu sulit untuk naik jabatan, sulit untuk dipromosikan, sulit untuk mendapatkan pengembangan karir dikarenakan warna kulit yang berbeda terhadap warga dominan di Amerika Serikat, yaitu warga kulit putih.
Nah, ini contohnya bentuk dalam bentuk minority care, di mana perlakuan yang tidak adil yang dirasakan kepada kulit hitam dalam hal ketika bekerja dalam perusahaan untuk mengembangkan nilai karir, kemampuan diri, keahlian, kompetensi, dan menduduki posisi penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sehingga perlakuan yang negatif ini di tempat kerja menimbulkan apa? Suatu bentuk tindakan penyimpangan terhadap tenaga kerja, seperti contohnya bullying. Nah, ada yang tahu bullying? Nah, coba nih, apa nih? Bullying. Iya, tindakan kekerasan secara verbal dan fisik. Misalnya contoh, saya tidak senang terhadap kulit hitam, maka saya ada kekerasan verbal. Gua selalu ibu, anjing, babi. Nah, keluar kata-kata yang tidak baik dari A sampai Z. Nah, ini contohnya. Bagaimana kebencian saya terhadap warna kulit hitam. Saya menghina dari binatang A, anjing, B, babi, nah, D, kubu, dan lain sebagainya. Semua saya keluarkan. Nah, untuk apa? Untuk melecehkan pekerja yang berkulit hitam. Karena tadi saya tidak menyukai. Nah, ini contohnya dalam bentuk bullying. Kekerasan secara verbal, ucapan. Merendahkan derajat seseorang manusia di depan umum dengan cara melecehkan dengan perkataan. Lalu apa lagi? Dengan cara kekerasan. Seperti apa kekerasan bentuknya? Nah, pekerja dipermalukan depan umum, dituduh-tuduh kalau yang gosok, tolol, becus bekerja. Nah, ini dia. Dengan cara dipermalukan, kepalanya misalnya dikoyok dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Seperti yang lain dalam bentuk pelecehan seksual. Seperti apa ini bentuk pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja sebagai bentuk penyimpangan akibat perlakuan yang negatif pekerja? Seperti apa ini pelecehan seksual? Ada yang mau ngasih contoh pelecehan? Nah, coba nih daripada ngomong, coba pelecehan. Oke, misalnya penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan, manajer, direktur utama untuk melecehkan misalnya pekerja wanita dengan cara apa? Rayuan, bujukan, paksaan, dari sentuhan fisik misalnya secara ringan sampai ke arah hal-hal yang bersifat sensitif. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Pelecehan seksual dengan cara apa? Bujukan. Seperti apa? Misalnya Anda bisa naik pangkat, Anda bisa menduduki posisi penting. Nah, Bapak minta waktu 2 jam saja di Hotel Oyok misalnya. Dari jam 10 siang sampai jam 12 misalnya. Nah, ini contoh. Nah, dalam bentuk pelecehan seksual dan dalam bentuk rayuan. Lalu apa lagi? Paksaan seperti apa? Tolong menghadap ruangan saya. Setelah menghadap ada apa? Kamu mau naik karir dalam tahun ini mau, tapi asalkan kamu mau jadi ayah saya, nah maka saya bisa menaikkan karir Anda. Nah, ini dia dalam bentuk paksaan. Kalau Anda tidak mau, Anda silakan boleh mengundurkan diri dari perusahaan saya. Nah, ini dalam bentuk pelecehan seksual dengan paksaan. Lalu apa lagi? Dengan cara mempermalukan derajat perbedaan gender di depan umum. Seperti apa contohnya? Nah, karyawan yang lewat colek ininya pantatnya. Nah, kalau karyawan wanita yang mati, Bapak nggak sopan, apaan sih buat nggak sopan? Biasa aja kali. Nah, seperti itu apa? Berarti sudah melakukan pelecehan seksual, mempermalukan derajat seseorang dalam hal perbedaan gender di depan umum.
umur. Nah, seperti apa di bawah umur? Kalau di Indonesia ditandai di bawah umur itu apa? Belum punya KTP. Nah, seperti mempekerjakan masih masuk dalam usia sekolah, mempekerjakan anak SD, SMP, SMA untuk bekerja di perusahaan dengan apa? Gaji, upah, tunjangan yang lebih kecil dari usia yang sudah dinilai produktif atau boleh memasuki usia kerja. Kalau di Indonesia berapa sih? 17 atau 18 tahun dengan Anda memiliki kartu tanda penduduk. Nah, karena pekerja ini dinilai penting, maka ada juga bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga kerja. Seperti apa? Kalau di luar negeri ada berdasarkan dari nilai hak asasi manusia atau sering juga disebut HAM berdasarkan dari Undang-Undang The Title nomor 7. Lalu apalagi kalau di negara federal Amerika Serikat ada EEOC, yaitu apa? Equal Employee of Occupation, artinya mempekerjakan pekerja secara adil, adanya kesetaraan, tidak adanya kesenjangan. Seperti wanita, pria, semuanya sama bisa untuk menduduki posisi penting dalam organisasi asalkan memiliki kompetensi. Nah, lalu apa lagi IOC? Nah, lalu tidak adanya diskriminasi dalam usia. Di Indonesia kan ada diskriminasi usia. Apa contohnya? Kalau sudah usia 30 tahun betul susah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, di Indonesia seperti contoh diskriminasi dalam bentuk usia. Lalu apa lagi? Diskriminasi dalam bentuk kekuasaan kewenangan ada di kita. Contohnya apa? Contohnya warga negara diwajibkan harus punya SKCK, berkelakuan baik. Tapi pejabat kita 2 kali masuk penjara, malah dipromosikan menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Contohnya siapa? Salah satunya Pak Jumbo. Nah itu dia, 2 kali kasus. Tapi kalau di Indonesia pekerjaannya semua ada SKCK, pejabatnya 2 kali. Kena kasus korupsi. Lalu apa lagi? Bentuk pelanggarannya kalau di kita, IOC-nya. Nah, yaitu pekerjaan tidak kompeten bisa bekerja. Apa contohnya? Karena kedekatan hubungan, polusi dan nepotisme, kita bisa. Contohnya apa? Salah satunya yang kata ketua gizi kita, BMP, itu lulusannya lulusan sarjana keahlian dalam bidang hewan serangga. Nah, hewan serangga sudah ngurusin gizi. Jangan-jangan makan kecoa dimasukin lagi ke makanan. Nah, ini saya dikhawatirkan. Nah, kalau di Indonesia adanya pengadilan hak asasi manusia serta pengadilan hubungan industrial. Nah, lalu kalau di luar negeri ada EEO. Apa tuh EEO? Equal Employee Promotion Komisi, yaitu apa? Ada komisi yang menangani pengaduan pelaporan terhadap perlakuan yang negatif terhadap pekerja. Kalau di desa itu apa? Yaitu ada komisi HAM yang melindungi. Nah, siapa itu si orang itu siapa namanya itu yang dari bidang maaf, Vigai. Nah itu urusannya. Tapi kadang-kadang suka ngajak juga tuh sih ya. Nah ini dia contohnya. Nah, kalau di luar negeri ada OSHA. Apa itu OSHA? Di Amerika Serikat atau di negara-negara federal. Occupational Safety, Health and Administration, yaitu yang berkaitan untuk menangani permasalahan keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja. Kalau di Indonesia ada dalam bentuk K3. Wujudnya apa? Asuransi kesehatan, BPJS, dan lain sebagainya.
senangnya bertanya. Itu penganjur. Nah, coba cari kobra. Kobra, hewan melata, itu bisa mengeluarkan bisa dengan cara semburan dan gigitan. Apa kobra? Ya? Ayo lanjutin. Oh, consolidate, omnibus, lalu iya, baca. Terus consolidation itu yang komisi yang dibentuk untuk menangani permasalahan terhadap kesejahteraan. Kalau di Indonesia diatur dalam bentuk upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Nah, sebagai batas minimum yang harus terpenuhi dalam pemberian kesejahteraan kepada pekerja. Kalau di Kasar, di Bekasi kan sudah mencapai 6 jutaan ya. Nah, kalau di Jakarta masih 5 jutaan. Lalu ada DOL. Apa itu DOL? Department of Labor. Nah, coba cari Department of Labor. Kalau di Indonesia disebut sebagai Kemenaker. Apa itu Kemenaker? Ya, tenaga kerja. Yaitu apa? Yang mengurusi mengenai ketenaga kerjaan di Indonesia. Dalam bentuk apa? Perlakuan yang adil, merata, bertanggung jawab, lalu terpenuhinya hak-hak pekerja, kewajiban diatur dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana menangani permasalahan di tempat kerja? Nah, ini tugas kementerian. Nanti namanya memperlakukan pekerja kan tidak semua perusahaan memperlakukan dengan baik, bisa menimbulkan konflik atau perselisihan. Nah, bagaimana menangani konflik atau perselisihan yang terjadi dalam hal perselisihan mengenai etika tenaga kerja? Nah, kalau di Indonesia penyelesaiannya bagaimana? Melalui pertama bipartit dulu, bipartit, yaitu apa? Penyelesaian hubungan internal antara pekerja dengan perusahaan atau pimpinan perusahaan diselesaikan itu berdua. Atau kalau tidak selesai, diundang pihak ketiga mediator yaitu SPI. Ada yang tahu SPI? SPI, Serikat Pekerja Indonesia. Nah, mendampingi dia untuk membantu dalam menyelesaikan masalah mediator. Tapi kalau nggak selesai, masalahnya nggak selesai, konfliknya, lalu tidak menimbulkan kesepakatan, berarti apa? Masuk kepada bentuk penyelesaian tripartit. Atau sering juga disebut tripartit. Nah, ada yang tahu tripartit atau tripartit? Itu melibatkan pihak ketiga, pemerintah ikut campur seperti pernah terjadi di Bekasi, perusahaan sepatu Omnium, di mana perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut, tapi tidak mau memberikan uang pensiun. Nah, akhirnya demonstrasi diselesaikan internal tidak selesai, akhirnya pada saat itu ratusan pekerja perusahaan Omnium menuntut. Nah, mereka mengajukan laporan gugatan ke Dennaker atau sekarang Kementerian Tenaga Kerja, langsung masuk pengaduan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nanti akan diselesaikan permasalahannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu Pengadilan Negeri. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Nah, lalu apa lagi bentuk pelanggaran nih? Jangan lupa
sering terjadi di negara-negara berkembang khususnya kayak Indonesia. Nah, itu apa? Mengelola tenaga kerja berdasarkan kedekatan hubungan, bukan berdasarkan dari kemampuan, keterampilan, dan kompetensi yang dinamakan kolusi. Lalu apa lagi nih? Nepotisme. Karena saya sebagai pimpinan, maka wakil direkturnya apa? Ponakan saya, adik saya. Nah, sama seperti Kalimantan Timur itu gubernurnya hampir 11 orang itu dari keponakan, kakak, adik semua di situ. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang lurah, ada yang camat, wali kota, semua di situ tuh. Seperti gubernur di Kalimantan Timur. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana kita bisa memperlakukan pekerja secara pantas dan tepat nih? Apa yang perlu kita lakukan? Berarti harus ada pertama ketentuan. Nah, buat ketentuan, aturan, prosedur, kebijakan yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pekerja. Tapi nggak boleh sepihak. Kalau sepihak, artinya kewajibannya besar, tapi haknya diutamakan kecil. Kalau lembur cuma dikasih pizza satu yang itu pun buat rame-rame 20 orang misalnya. Nah, harus ada ketentuan aturan berdasarkan apa? Undang-undang ketenaga kerjaan atau cipta kerja. Lalu apa lagi? Adanya bentuk kedisiplinan. Nah, bagi siapa saja melanggar tanpa pandang bulu dikenakan sanksi. Nah, tapi harus tegas. Dalam bentuk, ya Pak, kita mesti ngobrol. Bapak itu nggak waktu 3 minggu yang lalu saya terakhir kecilin Pak 5, masa saya ingin aja dihukum Pak. Nah, tidak boleh ada kedekatan hubungan. Kalau salah ya tetap salah. Nah, ini kedisiplinan. Nah, lalu apa lagi? Bagaimana menegakkan di tempat kerja supaya memperlakukan pekerja dengan baik, beretika, berdasarkan hak dan kewajibannya? Adanya pelatihan tenaga kerja, seperti pelatihan terhadap kode etik organisasi diberitahukan, di-sharingkan, disosialisasikan mengenai budaya etik atau kode etik di dalam organisasi, seperti bagaimana pekerja harus menggunakan seragam, kalau enggak apa ketentuannya, jam kerja sampai jam berapa, jangan bolos pada saat jam makan kerja, jam 12 datangnya jam 2, jam 3 lagi mau pulang, seperti batalion 0702 tahu masuk jam 7 pulang jam 2. Nah, ini dia batalion 0702. Lalu apa lagi? Tanamkan budaya kerja yang baik. Seperti apa budaya kerja yang baik? Tanamkan budaya kerja yang baik, yaitu berdasarkan apa? Pertama, ada etos kerja. Nah, lalu apa lagi? Tanamkan budaya kerja berdasarkan dari 3S, sapa, salam, dan senyum. Lalu apa lagi? Tanamkan budaya kerja yang baik. Ya, mendorong loyalitas, dedikasi, produktivitas, nah, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini, bagaimana prinsip dari pengelolaan sumber daya manusia yang beretika harus ada, yang perlu dijalankan oleh pimpinan para manajer apa saja? Pertama, seperti lagu jujurlah padaku, jangan lagi dusta, bohong, adanya hal yang ditutupi, data ditambahkan di markup. Seperti contohnya tuh, Presiden kita protes, nah, Menteri Keuangan, Pak, kalau saya laporan kok datanya selalu buruk sih. Berarti apa? Berarti seharusnya Pak Prabowo bisa terima tuh kenyataan kalau memang Pak Purbaya melaporkan data keuangan kita apa adanya terhadap pertumbuhan ekonomi, ya udah terima. Berarti apa? Pemerintah harus evaluasi diri, yang protes semuanya data yang bagus terus. Kalau bagus terus berarti apa?
ada yang dimanipulasi. Betul. Berarti prinsip dalam pengelolaan tenaga kerja beretika apa? Harus jujur. Nah, lalu apa lagi selain jujur? Nah, ketika ada laporan yang negatif, berarti apa? Jangan dimarahi bawahan seperti menteri. Menteri keuangan dimarahi, di mana sih laporannya selalu negatif dulu? Berarti apa kalau ada laporan yang negatif? Berarti apa nih? Harus terbuka betul, mau diterima kritik, saran, masukan untuk perbaikan dan evaluasi dalam pengelolaan perusahaan. Berarti harus terbuka. Nah, lalu apa lagi pengelolaan tenaga kerja beretika prinsipnya selain jujur, terbuka, apa lagi prinsipnya? Kira-kira? Bertanggung jawab, betul. Seperti mengelola tenaga kerja bertanggung jawab berdasarkan prinsip etika. Nah, contoh, kalau saya sudah mengatakan, kalau saya naik jabatan, para koruptor harus saya tindas, kalau perlu saya kumpul ke Antartika, antek-antek asing harus pergi. Nah, berarti harus apa tuh? Berarti saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya katakan dalam menegakkan nilai kebenaran. Nah, ini dia bertanggung jawab. Jangan udah buka-buka meja, udah naik lupa. Nah, lalu apa lagi? Jujur, terbuka, bertanggung jawab, apa lagi? Ya, berdasarkan keadilan, betul. Mengedepankan nilai keadilan. Ingat bagaimana keadaan situasi, sudah banyak rakyat yang protes terhadap PBB, sehingga jadi pertanyaan dibilang ini menguntungkan. Nah, kalau masyarakat sudah protes, merugikan, ya sudah dihentikan, diganti program yang lain. Nah, begitu juga sama dalam perusahaan, perlu untuk bersifat adil dalam memperlakukan tenaga kerja secara pantas, layak, berdasarkan melihat hak dan kewajibannya. Nah, lalu apa lagi selain adil, terbuka, menganggap apa lagi kira-kira? Baik, haji kudu namanya punya perusahaan. Kalau nggak baik, majikannya bisa dikoyok-koyok. Kalau dikoyok-koyok, di demo. Apalagi nih, selain jujur, adil, terbuka, bertanggung jawab, apalagi mengelola tenaga kerja? Apalagi nih, kira-kira? Selain jujur, adil, bertanggung jawab. Oke, profesionalisme, mengedepankan nilai profesionalisme, betul. Tanpa adanya unsur diskriminasi, tapi hanya berdasarkan kemampuan, keterampilan, keahlian, prestasi, nah, dedikasi, loyalitas, pengabdian, dan lain sebagainya. Nah, terakhir yang mau saya bahas, kalau dalam diskriminasi, boleh nggak diskriminasi itu dikecualikan? Atau diistilahkan dalam istilah etika, yaitu bona fide occupational. Bona fide occupational. Occupational. Ada nggak? Boleh nggak? Boleh. Contohnya apa? Di suatu saat nih. Nah, siapa tahu udah lulus, rajin, dia udah bertobat, insaf. Suatu saat jadi ketua yayasan buka sekolah tinggi agama Islam. Nah, ketika jadi ketua yayasan sekolah tinggi agama Islam, nah, boleh nggak melakukan diskriminasi? Boleh. Seperti apa? Dosennya harus agama Islam. Kalau dosennya agama Kristen hidup Buddha, apa jadinya? Kacau ajarannya, betul nggak? Iya. Lalu apa lagi? Diskriminasi dalam ilmu. Masa dosennya orang teknik, nanti orang ekonomi, orang sastra boleh ngajar di sekolah tinggi agama Islam? Apa yang terjadi? Ngaco orang yang diajarin. Nah, begitu juga sama. Diskriminasi apa? Dalam bentuk keilmuan.
Itu apa dosennya harus wajib S1, S2 atau S3-nya itu bidang ekonomi, di luar ekonomi yang ngaco. Karena misalnya dosen sastra suruh ngajar di sini. Nah, dikasih mata kuliah ekonomi perekonomian Indonesia bingung, karena diajarinnya sabar, puisi. Nah, ini dia. Lalu lagi diskriminasi rokok bersama pragawati. Nah, memperagakan pakaian wanita masih suruh pakai peragawannya cowok. Ya, ini nggak boleh. Nah, lalu tetap diskriminasi yang dikecualikan. Lalu lagi seperti contohnya petugas toilet, di toilet di toilet perempuan harus wanita, perempuan juga kalau laki-laki bahaya. Setiap hari lagi. Nah, namanya manusia nggak setiap hari mana kuat, sahur pun gimana bahaya. Nah, oleh sebab itu didiskriminasi seperti pekerja kebersihan toilet misalnya. Nah, itu dikecualikan. Contoh yang lain apa? Perawat. Nah, makanya dulu ada perawat laki-laki ternyata baru bekerja beberapa bulan kasus. Kenapa? Ya namanya manusia normal, ya lama sama lambat tahun nggak sanggup. Akhirnya apa? Baru dibius, baru setengah sadar, pasiennya merasa kok ada yang gerayangan saya. Nah ini dia. Nah akhirnya jadinya bentuk pelecehan seksual. Nah oleh sebab itu perlu ada diskriminasi yang dikecualikan seperti contoh perawat. Nah perawat itu wanita. Nah ada pertanyaan? Nah, terakhir, bagaimana kalau terjadi whistleblower? Nah, ini ya, whistleblower. Ada yang tahu whistleblower? Ya? Oh iya, orang yang melaporkan berbagai tindakan kecurangan, kejahatan yang dilakukan perusahaan karena perlakuan tidak adil atau perlakuan negatif terhadap pekerja karena tidak sesuai dengan prinsip etika. Nah, seperti apa nih? Merupakan kecurangan, praktek ilegal, dan lain sebagainya. Nah, kalau whistleblower itu terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Nah, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan terhadap whistleblower? Terhadap whistleblower. Apa nih? Oke, melindungi whistleblower dari ancaman baik secara fisik maupun psikis. Lalu apa lagi? Apalagi whistleblower melindungi dari fisik, psikis. Lalu apa lagi? Memberikan jaminan, betul. Lalu menggali informasi sedalam mungkin terhadap whistleblower, berbagai praktek kecurangan, menjadikan dia sebagai saksi kunci atau saksi penting dalam organisasi dan lain sebagainya. Nah, namanya dalam kecurangan pasti ada korban. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam korban? Misalnya akibat adanya perlakuan negatif di tempat kerja. Misalnya nih, mohon maaf, korban pelecehan seksual, pimpinannya saya, katakanlah saya masuk kasus nih. Nah, Anda korban, berarti apa yang perlu dilakukan perusahaan terhadap Anda korban? Misalnya contoh. Oke, memberikan perlindungan, lalu apalagi pemulihan dari keadaan kondisi jiwa. Nah, kondisi jiwanya, kondisi fisiknya, ya telah mengalami stres, tekanan, dan lain sebagainya. Lalu apalagi terhadap korban, apa yang perlu dilakukan? Terhadap korban, pemulihan terhadap nilai nama baiknya dalam menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Nah, apalagi sebagai korban, jangan korban pernah saya nonton di polisi ketika korban pelecehan seksual masa diwawancaranya seperti ini. Misalnya udah kau korban ditanya,
Bagaimana caranya pelecehan seksualnya itu? Coba tunjukkan. Itu pernah saya nonton di apa itu? Waduh, polisi kok pertanyaannya begitu aneh. Nah, apa lagi yang diperlakukan korban? Melindungi, menjaga nama baik, memulihkan nama baik, terus pemulihan terhadap kondisi mental, fisik, dan kejiwaannya terhadap korban. Melindungi hak-haknya sebagai